Halo guys, kembali lagi bersama saya di film seru. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sebuah film. Filmnya berjudul Fishing Naked. Awal cerita, ada sebuah Bigfoot yang sedang mengejar seorang pemancing yang berada di sungai. Lalu, pemancing tersebut berlari ketakutan. Dan dia menceritakan menemukan seekor Bigfoot di dekat sungai tersebut. Dan itu merupakan temannya, David. Ya, ini namanya David. Dan ini namanya Steve. Mereka berdua yaitu sahabat karib yang selalu ikut mancing di sungai. Mereka melakukan ini karena takut tidak mendapatkan ikan yang banyak. Jadi mereka mengusir siapapun yang mancing di sana agar mereka mendapat ikan yang banyak untuk dibawa pulang. Mereka pun menyusuri sungai untuk mendapatkan ikan. Sementara itu di rumahnya, neneknya mencari David. Dia tidak tahu David kemana, tapi David sudah menuliskan surat kepada neneknya. Sementara itu David masih memancing di sungai bersama temannya. Tapi orang yang ketakutan tadi melaporkan bahwa dia menemukan Bigfoot ke polisi. Orang itu menyuruh David sebagai saksi bahwa dia juga melihat bahwa Bigfoot itu ada di sungai tersebut. Tapi David malah mencandainya, membuat orang tersebut marah. Polisi tersebut mencoba melerai. Orang tersebut mulai bingung dan tidak dipercaya oleh semua orang, dan membuatnya pusing 7 keliling. Sementara itu David pulang membawakan ikan kepada neneknya. Neneknya yang lama menunggu akhirnya bisa melihat cucunya kembali membawa ikan yang banyak. Untung saja mendapat ikan yang banyak karena dia telah mengusir orang tadi yang memancing ikan. Hasilnya pun dimasak dan dimakan bersama neneknya. Tapi saat memakan ikan tersebut, seseorang mengetuk pintu dan terus mengetuk. Lalu David membukanya. Ternyata polisi yang tadi itu. Lalu dia menanyai kabar neneknya. Neneknya pun menjawab, "Apa kamu sudah makan malam belum?" Jawab polisinya, "Saya sudah kenyang." Lalu polisi tersebut menceramahi David bahwa dia tahu bahwa kelakuan itu adalah hasil dari teman David dan David. Dia mencoba menceramahi David, jangan keterlaluan. Biasa-biasa saja untuk orang kota yang tadi. Jangan sampai terlalu berlebihan. Begitu katanya. David pun oke. Lalu polisi pun pulang. Pada pagi hari, David mulai memancing lagi. Dia memancing dan berharap mendapatkan sesuatu. Tapi saat memancing, dia menemukan tenda. Lalu dia mengintip sedikit demi sedikit. Ternyata ada cewek mandi coy. Lalu dia mengintip lagi. Dia tanpa busana, tanpa baju. Dia terus mengintip dan pura-pura tidak tahu. Lalu dia berpura-pura mancing di dekatnya. Ternyata cewek itu merayunya. Cewek tersebut mencoba mengajarkan bagaimana cara memancing. Bahwa cara dia memancing salah
Sambil deg-degan dan horny, David pun begitu tegang dan takut. Dia tersenyum-tersenyum sendiri. Dia tak habis pikir bahwa cewek tersebut mengajarinya bagaimana cara memancing yang benar dan bagus. Cewek itu mengatakan bahwa dia tidak akan dapat ikan kalau dia tidak bugil. Jadi dia akan melepas roknya. Ternyata dia benar, dia sudah mendapatkan ikan. Ternyata memancing ikan dengan telanjang itu lebih efektif menurut wanita tersebut. Lalu wanita tersebut mulai memakai baju. Dia mulai mengatakan bahwa kau menikmati tubuhnya yang bugil. Dia tahu bahwa semua laki-laki horny terhadap dia. Lalu mereka mulai makan siang bersama dan dia mengajaknya ke tenda si cewek tersebut. Di tenda, David melihat-lihat di sekitarnya dan melihat tendanya yang sangat bagus, sangat memukau. Tapi di sampingnya ada pohon ganja, men. David pun mulai berbincang-bincang dengan kedua wanita tersebut sambil menikmati ganja. Dia berbincang-bincang apakah kalian itu ada. Tapi sial, David lupa bahwa dia harus pulang membawa ikan yang banyak untuk neneknya. Dia malah di sana tertidur dengan kedua orang wanita tersebut. Kedua wanita itu mabuk dan mencoba merayu David. Tapi David tidak mau begitu saja. Dia langsung pergi untuk pulang membawakan ikan untuk neneknya. Sampai di rumah polisi mencari David. Ternyata polisinya sudah dari tadi untuk mencari David. Tapi dia berkata hanya untuk tugas biasa, bukan untuk mencari David. Wah, mungkin ini ada hubungan antara neneknya David. Dia saling berhubungan. Lalu si polisi pergi meninggalkan rumah David. Lalu si nenek mau tidur di luar untuk mencari ops. Dia seperti berhayal-hayal bahwa ops itu ada. Tapi David memaksanya untuk masuk tidur di dalam. Dan kedua wanita tersebut lagi menggosipin David. Dia berkata bahwasanya dia akan membayangkannya seperti lesbian di dalam kasurnya. Dan setelah berbincang-bincang, salah satu temannya ternyata kebelet pipis dan pergi. Dan dia mulai pergi untuk pipis di sebuah kebun. Saat dia pipis dan membuka celananya, tiba-tiba ada sesuatu yang menghampirinya, seperti ops yang sudah dikeda oleh nenek David. Dia mengira bahwa temannya yang menyenternya, tapi itu adalah ops. Dia belum melihatnya ternyata. Sementara itu, di dalam mobil temannya David mulai memarahi David karena dia tidak mengajaknya bertemu dengan dua cewek tersebut. Penampakan Bigfoot pun mulai terkenal sampai memasuki warta berita di televisi-televisi nasional.
Semua orang pun pergi mencari Bigfoot dan penasaran. Sementara itu dia mencari wanita bugil yang tadi. Ternyata mereka masih di sana. Mereka sedang mencuci pakaian. Teman David berkata, ternyata benar ada cewek-cewek bidadari ini. Ternyata mereka sedang mencuci. Saat mencuci, salah satu temannya memancing. Yang satu mancing, yang lainnya mencuci. Lagi-lagi dia bugil untuk mendapatkan ikan. Karena dengan bugil dia akan mendapatkan ikan. Itulah teknik yang begitu manjur. Dan David dan temannya pun begitu senang. Dia langsung mengajak David dan teman-temannya ke tenda untuk berpesta narkoba. Tapi saat bersamaan, teman wanitanya pergi kencing lalu melihat ops tadi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya dengan ops yang dia lihat. Mereka marah-marah tawainya bahwa itu hanya lelucon. Dia mabuk. Saat pulang, dia dan neneknya berkata bahwasanya dia melihat ops selama ini. Tapi David pun tidak percaya. Besoknya dia mengerjai kedua cewek tersebut. Dia berpura-pura duduk. Lalu salah satu temannya akan mengerjainya dari semak-semak. Tapi tak terduga si cewek ini pergi menghajar Bigfoot tersebut. Dia mengira bahwa dia takut akan Bigfoot. Ternyata tidak. Lalu dia mendapatkan lalu cewek ini marah. Ternyata dia selama ini yang mengerjai semua orang. Lalu sekarang mereka mulai nakal lagi. Dia mengupload ke YouTube untuk membuat onar lagi. Ternyata dia kaget bahwa videonya tembus 500.000 view. Lalu seorang wartawan mencari Bigfoot tersebut. Lalu mereka membuat rencana untuk para wartawan tersebut. Mereka akan mengerjai mereka. Saat wawancara, cewek tersebut langsung menghampirinya. Dia berteriak mencari Bigfoot tersebut. Lalu dia diwawancarai. Lalu kamera mendapatkan Bigfoot tersebut. Teman-temannya pun memberi suara seperti Bigfoot. Mereka pun berlari untuk mencari Bigfoot tersebut. Sekarang Bigfoot sudah mulai terkenal. Semua orang sudah mulai tahu. Semua orang sudah mulai memburu Bigfoot. Mereka tidak tahu bahwa Bigfoot yang mereka cari adalah Bigfoot bohongan yang dipakai oleh temannya David. Sampai-sampai FBI pun turun tangan untuk mencari Bigfoot. Sementara wartawan mulai mencari-cari gambar untuk Bigfoot tersebut. Dan mereka menemukannya dan mengejarnya lalu menangkapnya. Akhirnya mereka dipenjara.